Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Budi Hartono selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro K1 Manajemen. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Firda Dwi Aprilia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Mikro akan membahas materi terkait perusahaan dalam pasar kompetitif sesuai dengan RPS 12. Next. Baik, kelompok 1 sendiri terdiri dari saya sendiri, Firda Dwi Aprilia dengan NPM 21101030004, lalu ada Anifa Irawati dengan NPM 21201030053, lalu ada Bagus Kuat ID Prasetyo dengan NPM 21201031114, lalu ada Hendra Dewa Saputra dengan NPM 21201031115, lalu ada Pancar Wulandari dengan NPM 21401031197, dan yang terakhir ada Rafika Damayanti dengan NPM 21401032201. Baik, adapun pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi pagi hari ini ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama terkait perusahaan dalam pasar kompetitif, yang kedua pasar kompetitif, yang ketiga maksimasi profit dan kurva penawaran perusahaan kompetitif, dan yang terakhir kami membahas kurva penawaran pasar kompetitif. Next. Baik, selanjutnya sebelum memasuki ke inti bahasan materi, di sini ada contoh kasus dari pasar kompetitif. Jadi produsen tahu tempe ini menghadapi kenaikan harga kedelai. Jadi Pusat Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia atau Puskopti Jateng ini mendesak pemerintah segera merealisasikan pelimpahan kewenangannya itu kepada Badan Urusan Logistik atau Bulog, yang gunanya itu untuk mengendalikan harga 4 komoditas seperti beras, gula, jagung, dan juga kedelai. Realisasi pelimpahan itu tuh sangat penting guna mengendalikan harga kedelai sendiri yang salah satu komoditas yang saat ini itu menjadi isu hangat karena harganya terus melonjak tinggi. Nah, dari contoh kasus di atas, produsen tahu tempe itu termasuk dalam ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Hal ini mengapa? Karena terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli. Bahkan penjual itu tergabung dalam gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo. Jadi setiap perusahaan di sini itu mudah keluar atau mudah masuk pasar. Yang pertama, pedagang itu dapat memutuskan untuk berhenti berjualan sampai kondisi pasar itu benar-benar stabil dan menghasilkan barangnya juga serupa karena tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok dari tahu dan tempe. Lalu terdapat banyak perusahaan di pasar. Dalam hal ini, perusahaannya itu produsen tahu tempe serta penjual kedelai. Pembeli juga sudah mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Jadi dalam kasus ini pembeli itu sudah mengetahui ya terjadinya kenaikan harga kedelai melalui informasi dari media internet maupun televisi terkait meningkatnya harga tahu dan tempe, sehingga mereka itu cenderung mengurangi konsumsi tahu dan tempe dan mengurangi permintaan pasar juga. Efeknya seperti itu menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh penjual itu menjadi berkurang dan pendapatan mereka relatif sama. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai perusahaan dalam pasar kompetitif. Menurut Mankyo pada tahun 2012, pasar kompetitif atau yang lebih dikenal dengan nama pasar persaingan sempurna merupakan pasar dengan tingkat persaingan tinggi, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang dijual sama dan penjual sebagai pengambil harga atau price taker. Ada 3 karakteristik pokok dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar, yang kedua, produk yang dijual sama, dan yang ketiga yaitu kebanyakan perusahaan masih berskala kecil. Total pendapatan pasar kompetitif didapat dengan total revenue sama dengan harga dikali kuantitas. Adapun tujuan dari perusahaan dalam pasar kompetitif adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan. Selanjutnya, pasar beras merupakan pasar kompetitif. Pasar beras merupakan salah satu contoh pasar persaingan sempurna karena jumlah penjual dan pembeli beras sangat banyak.
Selain itu, di pasar beras juga seluruh penjualnya menjual produk yang seragam, yaitu beras, yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu, di pasar beras juga para penjual atau pembeli tidak bisa mempengaruhi harga beras karena sama-sama tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga dan hanya mengikuti harga pasar yang berlaku. Ada pasar kompetitif. Syarat-syarat suatu pasar dikatakan pasar kompetitif adalah yaitu yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Kedua, produk bersifat homogen atau satu jenis. Yang ketiga, tidak ada hambatan keluar masuk industri, yang berarti penjual bebas keluar masuk. Keempat, pemerintah tidak dapat ikut campur dalam penentuan harga pasar. Kelima, penjual mengetahui permintaan pasar dan harga, sementara pembeli mengetahui harga dan segala sesuatu tentang produk. Penjual dalam pasar kompetitif tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan harga. Apabila dia menjual harga di atas harga pasar, dagangannya akan sulit laku. Dan sebaliknya, apabila penjual dengan harga di bawah pasar, maka ia akan mengalami kerugian. Sehingga penjual dalam pasar kompetitif akan menjual produknya dengan harga yang sudah ditentukan oleh mekanisme pasar. Next. 3. Ada maksimasi profit dan kurva penawaran perusahaan kompetitif. Untuk memaksimalkan keuntungan, suatu perusahaan akan memilih jumlah barang yang menyeimbangkan pendapatan marginal dengan biaya marginalnya. Maksimasi profit berarti menekan pada pemanfaatan barang modal secara efisien. Bisa kita lihat dari gambar sebelah kiri, kurva menunjukkan kurva biaya marginal atau MC, kurva biaya rata-rata atau ATC, dan kurva biaya variabel rata-rata atau AVC. Kurva ini menunjukkan harga pasar P yang sama dengan pendapatan marginal atau MR dan pendapatan rata-rata atau AR pada jumlah Q1, pendapatan marginal MR melebihi biaya marginal MC. Jadi meningkatkan jumlah produksi akan meningkatkan keuntungan. Lalu yang berikutnya ada maksimasi profit dan kurva penawaran pada perusahaan kompetitif. Biaya marginal sebagai kurva penawaran merupakan penawaran pada perusahaan kompetitif. Jika dilihat pada kurva berikut, ini merupakan kurva kenaikan harga dari P1 menjadi P2, di mana mengarah pada kenaikan jumlah yang memaksimalkan keuntungan dari Q1 menjadi Q2. Karena kurva biaya marginal menunjukkan jumlah yang disuplai oleh perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Kurva ini merupakan kurva penawaran perusahaan. Yang keempat, ada kurva penawaran pada pasar kompetitif. Pada kurva yang sebelah kiri, terdapat dua jumlah kurva, yakni menunjukkan kurva penawaran jangka pendek, yaitu jumlah dari seluruh kurva produsen yang ada di pasar. Misal di pasar persaingan sempurna terdapat produsen A dan B. Lalu yang sebelah kanan terdapat sebuah kurva, yakni kurva penawaran dari keseluruhan atau merupakan gabungan dari setiap kurva penawaran produsen yang ada di pasar kompetitif. Yang terakhir, yakni kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pasar persaingan yang sempurna yaitu terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli, namun barang yang dijual sama dan berskala kecil. Lalu pasar persaingan sempurna merupakan pasar dengan tingkat persaingan yang tinggi. Tujuan dari perusahaan dalam pasar kompetitif adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Adapun contoh pasar kompetitif yaitu pasar beras dan pasar tahu tempe seperti yang dijelaskan tadi.
Lalu dalam pasar kompetitif, pemerintah tidak ikut campur dalam penentuan harga pasar, juga tidak adanya hambatan keluar masuk industri atau penjual bebas keluar masuk. Maksimasi profit berarti menekankan pemanfaatan barang modal secara efisien. Meningkatkan biaya produksi berarti akan meningkatkan profit. Lalu kurva penawaran pasar kompetitif dari sisi produsen dalam jangka pendek akan digabung menjadi kurva penawaran keseluruhan. Baik, kelompok kami juga mengambil sumber referensi dari beberapa situs dan buku. Adapun sumber referensi kelompok kami, yang pertama kami mengambil dari Budi Wahyono pada tahun 2017, judulnya itu Slide Materi Perusahaan dalam Pasar Kompetitif atau Pasar Persaingan Sempurna, yang diakses pada web pendidikanekonomi.com. Lalu kami mengambil referensi dari Budi Wahyono juga pada tahun 2017 dengan judul Memaksimalkan keuntungan dan kurva penawaran perusahaan kompetitif yang kami ambil dari web pendidikanekonomi.com juga. Lalu kami mengambil sumber materi dari buku pengantar ekonomi, teori dan aplikasi oleh Muhammad Dina dan Muhammad Hasan dengan penerbit CV Nurlina dan Pustaka Taman Ilmu pada tahun 2018. Lalu kami mengambil referensi dari Riko Tambunan pada tahun 2016 dengan judul Makalah Teori Ekonomi Maksimasi Laba Universitas Gunadarma. Dan yang terakhir, kami mengambil referensi dari bukunya Gregory N. Mankiw pada tahun 2008 yang berjudul Principles of Microeconomics 5th Edition. Baik, itulah tadi pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami menyadari masih adanya kekurangan baik dari pemaparan maupun kurangnya sumber referensi dalam penyusunan PPT atau mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.